Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, eh, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu tidak henti-hentinya kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu menjadi insan yang tetap berguna dan bermanfaat bagi sesama. Oke ya, eh kita lihat sudah gejolak-gejolak muncul, mulai percikan-percikan api sudah mulai muncul. Ini bukan nada untuk memprovokasi, ini justru suara untuk mewaspadai setiap kejadian, setiap nalar, setiap logika yang sudah mulai terombang-ambing oleh banyak sekali informasi-informasi, entah itu mengandung kebenaran, entah itu mengandung hoax atau fitnah ya. Jadi ini kembali ya, kita membahas hal yang makro ya, mengapa negeri ini menjadi semakin seolah-olah itu mencekik, atau mungkin bukan mencekik ya, mencekik itu terlalu kasar ya. Ya seperti rakyat itu senantiasa menjadi korban dari kegagalan sistem yang konon katanya Pancasila, namun pada pelaksanaannya itu mengarah ke kapitalis ya, ke kapitalisme ya. Apa buktinya? Oke, kita mulai mundur ke pertama kali Indonesia itu merdeka di tahun 17 Agustus ya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu hari Jumat ya. Proklamasi kemerdekaan. Ini singkat saja. Di saat Indonesia merdeka itu, para pemimpin bangsa, terutama Presiden Soekarno waktu itu, kalau teman-teman baca referensi ya, banyak yang mengilustrasikan atau menggambarkan bahwa negara Indonesia itu tidak punya utang sama sekali ya. Artinya utangnya tidak ada, tidak memiliki utang sama sekali ya. Dan membentuk mata uang sendiri yang berbasis emas ya, seperti yang memang sudah lazimnya digunakan oleh bangsa-bangsa terdahulu atau kerajaan-kerajaan terdahulu, bahwa semua perekonomian itu alat tukarnya itu di backup oleh sesuatu yang nilainya konsisten, yaitu satu ya. Jadi dua hal itu ya, tidak punya utang dan tidak memiliki alat tukar yang sembrono atau alat tukar yang asal membuat, asal cetak dan sebagainya. Nah, tapi sifat dari penjajah itu tidak mau melepaskan negara jajahannya begitu saja ya. Jadi negara pelaku atau bangsa pelaku kolonialisme dan imperialisme ya, teman-teman tahu sendiri ya, model kayak Belanda, negara-negara itu ya. Itu kan negara ya, tapi sebenarnya pelakunya bukan negara itu ya, karena kita tahu pemilik kapitalis dunia itu ya, pemiliknya itu perusahaan-perusahaan atau orang-orang tertentu yang memang mereka yang menggerakkan negara-negara itu atau membentuk negara-negara itu supaya bisa mengeksploitasi ya negara-negara yang sekarang dianggap negara maju itu, untuk mengeksploitasi negara-negara yang berkembang untuk tetap dijajah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya penjajah itu tidak ingin negara ini kok enak saja, saya sudah mengambil banyak sumber daya alamnya, kita sudah mengerjai sumber daya manusianya ya, sudah merasa nyaman dengan itu, kemudian tahu-tahu dipotong oleh sebuah proklamasi yang menginginkan bahwa oh Anda tidak boleh menjajah lagi gitu. Nah, bala penjajah kan loh kok enak banget gitu. Dia tetap berpikiran bagaimana caranya supaya dapat menjajah bangsa ini, bangsa Indonesia ya dalam hal ini ya.
Nah, oke, akhirnya ya mereka seolah-olah mau mengakui kemerdekaan Indonesia, ya tapi masih tetap menjajah. Oke, negara Anda boleh merdeka, boleh berdiri, tapi tetap akan saya jajah. Nah, itulah yang disebut dengan nekolim atau neokolonialisme imperialisme atau penjajahan model baru. Artinya cara-cara yang digunakan untuk menjajah itu tidak sama lagi dengan cara-cara yang dulu ya, waktu sebelum kemerdekaan ya. Jadi setelah kemerdekaan itu cara-caranya berubah. Nah, cara-caranya bagaimana? Kunci utamanya adalah memperbudak sebuah negara itu atau negara ini dengan hutang. Ya, karena konsepnya itu kalau dengan hutang itu bisa dikerjai dengan hutang ya, artinya negara ini masih bisa dikendalikan dengan aturan-aturan tertentu yang memberi hutang. Dan pemberian hutangnya pun utang rekayasa, bukan utang yang memang niatnya untuk bisa dilunasi ya. Jadi kan kalau utang itu misalnya utang 100.000 berarti dilunasi bisa 100.000 juga, itu selesai kan. Nah, utangnya ini memang utang dengan niat untuk memperbudak, maka dibuatlah sebuah sistem utang ya, sistem utang yang supaya Indonesia ini rakyatnya terutama pemerintahnya tidak bisa membayar utang itu. Justru ketika dibayar utangnya atau pokok bunganya itu justru malah menambah utangnya. Jadi di luar logikanya itu, bukan di luar logikanya nggak masuk akal gitu ya. Logikanya sudah tidak masuk akal. Niatnya menghutangi itu apa? Ya itu memperbudak tadi itu ya. Caranya bagaimana? Ketika setelah kemerdekaan, jadi antara tahun 45 sampai 49 itu terjadi banyak sekali agresi ya, agresi militer yang kalau di buku-buku sejarah teman-teman pernah lihat ya, itu agresi militer itu penjelasannya simpel ya, dikarenakan Belanda tidak ingin kehilangan jajahannya. Itu benar ya, itu benar. Tapi sebenarnya ya, kalau kita bedah lebih lanjut ya, kita bisa lihat referensinya ya, rahasia tentang konferensi meja bundar tahun 49 itu sebenarnya ada tekanan-tekanan dari agresi-agresi Belanda ataupun pemberontakan yang digerakkan oleh agen-agen para kapitalis ya, kita nyebutkan kapitalis saja, bukan Belanda. Belanda itu hanya alat saja ya. Belanda VOC itu hanya alat. Nah, itu menggerakkan agen ini ya dengan tujuan ya menekan Indonesia, menekan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia supaya mereka bisa menjajah dengan cara yang lain ya. Jadi melakukan nego-nego terus ya, supaya bisa menjajah dengan cara lain. Akhirnya endingnya ada di tahun 49 ketika konferensi meja bundar. Itu salah satu poinnya supaya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi sekali lagi ya, di sini kita bukan Indonesia berurusan dengan Belanda. Enggak, sebenarnya Belanda itu hanya alat bagi para kapitalis tadi itu, pelaku-pelaku tadi itu yang mereka lebih berkuasa dari Belanda itu sendiri atau VOC itu sendiri ya. Kita sebut aja kapitalis global. Ya, supaya bisa menancapkan pengaruhnya atau bisa menjajah terus. Nah, itu ditekan terus, Indonesia ditekan terus, kemudian berunding akhirnya nego. Di tahun 49 itu ada 49 itu ada poin di mana Indonesia harus menanggung hutang dari peperangan ya, kerugian yang rugi itu sebenarnya Belanda ya, atau VOC lah dulu lah. Tapi yang nanggung itu rakyat Indonesia. Nah, di sini lucunya orang-orang Belanda atau tentara Belanda, tentara VOC itu menghabisi rakyat Indonesia menggunakan peluru, menggunakan alutsista yang lain atau amunisi yang lain. Itu yang kan rugi kan, dia menghabiskan banyak peluru kan, tuh beli ya, peluru, bom, granat, tank, itu semuanya kan beli, pesawat tempur. Nah, mereka merasa rugi di situ. Saya sudah ngabisin uang untuk menjajah kok diambil saja gitu. Dalam artian enak saja negara mau diambil oleh baiknya sendiri ya, kita yang ngutang siapa? Nah, akhirnya dengan dalih itu Indonesia dipaksa menerima hutang ini
Ya. Nah, utang itulah yang dari utang awal itulah dari dulu sampai sekarang ini. Itu sekarang ini ya. Itu utang dari dulu itu zaman pasca konferensi meja bundar itu. Itu yang dulu itu berpanak pinak berbunga-bunga sampai sekarang ini yang menyulitkan perekonomian di Indonesia. Karena apa? Karena negara ini dipaksa untuk membayar utang gitu. Ya, membayar utang yang utangnya itu justru ketika dibayar, kalau logikanya itu kalau utang dibayar itu harusnya lama-lama lunas. Ini tidak. Utang dibayar lama-lama justru malah nambah. Jadi logikanya itu nggak masuk akal. Kayak itu satu. Jadi mereka berhasil menancapkan kapitalis global ini menancapkan jajahannya lagi dengan cara utang itu satu. Yang kedua, mereka tetap serakah. Ya. Setelah menjajah mereka nggak puas. Mereka pengen mengendalikan ini negara. Akhirnya setelah tahun 45, tahun 49 itu mereka terus membiayai agen-agen untuk masuk ke sini, ya, mendestabilisasi pemerintahan, ya, supaya tidak kondusif. Ya, makanya selama kurun waktu itu sampai terakhir tahun 65 ya, itu terjadi banyak pemberontakan karena Bung Karno memang dari dulu sulit untuk diatur-atur, nggak mau ya. Bahkan dikasih pinjaman tuh suruh kembalikan ya. Sana kembalikan, atau dulu kalau istilahnya itu Bung Karno itu go to hell gitu ya. Saking muaknya beliau itu dengan imperialisme dan kolonialisme itu. Ya. Sehingga beliau tetap memberikan peringatan ya. Salah satu yang terkenal itu peringatannya musuh. Yang intinya musuh pada zaman beliau itu gampang dilawan, gampang terlihat karena orang-orangnya bule ya biasanya ya. Atau enggak seperti orang Indonesia lah ya. Misalkan kayak orang Jawa, orang Papua, orang Sunda, orang Bugis, orang Minangkabau dan sebagainya ya, itu nggak seperti itu wajahnya. Jadi gampang ditebak. Nah, musuh di masa depan itu adalah rakyat sendiri, yaitu tadi yang dinamakan, karena dampak dari neokolonialisme itu menghasilkan permusuhan terhadap rakyat sendiri, rakyat ini sendiri. Kita bisa lihat akhir-akhir ini, kita bisa lihat akan akhir-akhir ini. Oke ya. Pemberontakan banyak sekali, ada pemberontakan di ITI, kemudian PRRI Permesta, pemberontakan Karmuzakar, pemberontakan Andi Aziz ya, pemberontakan APRA, itu untuk tidak kondusifkan negara ini ya. Sampai akhirnya puncak dari pemberontakan itu di tahun 65, yaitu peristiwa G30S ya. Saya akan menyebut PKI karena nggak tahu itu pelakunya sebenarnya siapa, tapi itu sebuah skenario. Dan kemarin CIA juga sudah membuka file itu, kita bisa cek ya. Tahun 65 itu apa yang terjadi di Indonesia ya. Yang jelas itu skenario yang dibuat oleh agen-agen dari kapitalis global ini untuk melemahkan bangsa. Akhirnya singkat kata Bung Karno lengser, diganti dengan Bapak Presiden Soeharto, yang konon kabarnya itu pada awal pemerintahannya beberapa tokoh-tokoh pejabat itu terbang ke Jenewa, ke Swiss ya. Itu ada ya, bisa dicek di situs BPK ya, orang-orangnya siapa aja, yang itu dibiayai oleh Time Life Corporation ya. Jadi yang biayai bukan ini, jadi ya sini cuma memberi transport mungkin ya, biaya transport, tapi akomodasi hotel mungkin sudah ditanggung. Itu rapat di Jenewa kurang lebih 3 hari. Yang intinya pada rapat itu kapitalis global di sana ya pemilik perusahaan global itu bertemu dengan pejabat-pejabat kita. Jadi aneh di sini. Pejabat ketemu dengan pengusaha global. Nah, ini nggak masuk akal. Biasanya kan pejabat bertemu dengan pejabat, misalkan Presiden Xi Jinping bertemu dengan Presiden Prabowo, Presiden Xi Jinping dengan Emmanuel Macron misalkan. Nah, ini aneh ini. Nah, ini sudah aneh. Itu ya. Yang pada intinya mereka kapitalis global ini mengatur ya. Dia punya keinginan seperti ini. Saya ingin ngambil tambang emas di Papua, ambil tambang nikel di mana, tembaga di mana, bauksit di mana, timah di mana. Itu mereka atur dengan kontrak yang membuat satu pihak saja. Jadi satu pihak itu maksudnya semua aturan itu berasal dari satu pihak. Satu pihak itu ya pihak kapitalis global tadi itu.
Dan negara ini disuruh mematuhi. Memang disuruh mematuhi ya, karena memang di sana mungkin ya ada tekanan-tekanan tertentu supaya negara ini patuh, pejabat ini patuh waktu di tahun 60 itu mengikuti kemauan mereka. Oke ya, singkat kata itu selesai. Kemudian muncullah penanaman modal asing, undang-undang penanaman modal asing yang pertama kali menancapkan perusahaan besar ya, termasuk perusahaan besar yang pertama kali menancapkan gigi taringnya itu ke mencaplok sumber daya alam, yaitu berupa emas, yaitu Freeport tahun 60 itu sampai sekarang. Nah, itu dikeruk. Nah, kita lihat pemerintah seolah-olah tidak berdaya melawan itu. Karena apa? Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Andes Kukianki atau beberapa ekonom lain ya, Pak Mahfud waktu itu kalau nggak salah, bahwa kontraknya itu memang sudah kontrak kayak kontrak abadi gitu ya. Jadi intinya Freeport itu mau memperpanjang kontrak atau memutus kontrak itu terserah Freeportnya, bukan terserah si pemilik tanahnya. Nah itulah, bukan terserah pemilik tanahnya. Kalau presiden pengen memperpanjang ya harus memperpanjang. Memang kontrak aman seperti itu, dan itu ditandatangani pejabat waktu itu. Oke ya. Nah itulah makanya sampai sekarang kenapa orang-orang Papua itu seperti miskin gitu ya, dirusak alamnya, di gunungnya dikeruk habis-habisan seperti itu. Nah, padahal saya yakin rakyat Papua itu orangnya hidupnya sederhana ya, mereka tidak muluk-muluk, yang penting sudah bisa hidup tenang saja, berkawan dengan alam, tidak perlu serakah, ngambil dari alam secukupnya. Mau makan, misalkan makan memburu babi, mungkin memburu binatang lain ya, burung untuk dimakan, ya sudah secukupnya untuk makan itu. Jadi tidak karena untuk mungkin dijual supaya mendapatkan uang yang banyak untuk beli ini, tidak. Oke ya. Nah itu sama sekarang. Nah itu tidak cuma emas saja yang dikeruk itu, karena ternyata perusahaan, tidak hanya perusahaan Freeport waktu itu yang ada di Jenewa, itu banyak perusahaan yang sudah memang membooking ya daerah-daerah mana saja yang akan dieksploitasi sumber daya alamnya. Makanya sumber daya alamnya itu ya dikeruk habis-habisan. Nah seharusnya bisa kita dijual oleh negara ini, republik ini, untuk memajukan infrastrukturnya tanpa harus utang ya kan. Kita maksudnya negara ini punya sumber daya alam banyak, melimpah ya, kayak emas itu kalau dijual saja kan ya nggak bisa digantikan dengan uang sebenarnya. Emas itu basis dari pencetakan uang kan seperti itu. Nah itu, tapi karena niat awal dari penjajah itu memiskinkan negara ini ya, kapitalis tadi itu ya, konsepnya itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, seperti itu. Nah makanya nggak berhenti, terus dikeruk habis-habisan, dikeruk sampai kita nggak, negara ini berat untuk mengekspor barang jadi, semuanya barang mentah, emas barang mentah, tembaga barang mentah, timah barang mentah, boksit barang mentah ya. Makanya harganya dijual murah. Tapi ketika dibuat di negara tersebut ya, misalkan di Jerman jadikan mobil dan sebagainya, baterai, ya jual lagi ke Indonesia dengan harga yang jauh berkali-kali lebih mahal, ya, kan boncos di situ ya. Nah itu memang karena niatnya seperti itu. Nah karena utang tadi terus membengkak, terus ditawari utang terus ya, akhirnya bangsa ini kesulitan untuk membangun ya. Walaupun membangun harus tambah utang lagi, sedangkan utang itu ada jatuh temponya, terutama untuk membayar pokok bunganya. Nah akhirnya apa? Nah sebagian pejabat-pejabat itu ya, sudah merasa enak dengan gaji yang didapat dari pajak rakyat ya. Mereka mungkin merasa kalah melawan para kapitalis global ini, misalkan untuk sekedar bernegosiasi tentang kontraknya supaya kita lebih menguntungkan. Karena apa? Kita sering mendengar ya, Freeport itu bagiannya 99%, Indonesia hanya 1% gitu. Ya ini apa-apaan kan gitu ya. Ibarat kita punya rumah, di dalam rumah kita itu banyak harta karun, ada orang rampok masuk, kita persilahkan rampoknya, nah, rampoknya silahkan gali. Oke ya, rampoknya bilang seperti ini, oke Pak, ini saya nemuin emas di sini ya. Ya Bapak
1% aja lah bagiannya. Saya kan yang ini, yang Bali, yang punya teknologinya. Saya 99% dong, gitu. 1%. Ya memang itu bisa ada benarnya sedikit, tapi tetap saja ya aneh itu ya. Yang punya rumah itu bangsa ini, kenapa mereka 99% memiliki gitu ya. Padahal zaman Bung Karno menginginkan kalau ada perusahaan yang mau menambang di sini ya, atau mendirikan perusahaan di sini, minimal sahamnya itu 49%, maka 51% itu untuk pemerintah Indonesia. Jadi supaya Bung Karno punya pemikiran bahwa ini itu supaya mereka nggak bisa mengatur gitu ya. Karena kalau sahamnya besar kan jadi bisa mengatur, keputusan tetap dipegang oleh pemilik saham terbesar. Nah itu sampai sekarang ini akhirnya pejabat-pejabat itu karena sudah mulai memang sulit ya bernego, karena mereka tidak hanya punya kekuatan uang tapi kekuatan militer, kekuatan politik untuk menekan para pejabat-pejabat di negeri ini itu memang sangat luar biasa ya, karena mereka sudah ya lewat agen-agen tertentu. Makanya ketika ada orang melawan begini akan langsung dibungkam, akan langsung diintimidasi, dibunuh, diculik dan sebagainya. Nah itu seperti itu ya. Jadi itu plot twistnya ya, seperti itu. Nah yang terjadi sekarang ini, sumber daya alam semakin menipis ya, pengelolaannya amburadul dan banyak yang dikorupsi. Kemudian para pejabat itu sudah mungkin ya itu tadi karena malas melawan kekuatan global tadi itu, akhirnya yang jadi korban kembali ke rakyat ya. Jadi contoh di BBM ya, kenaikan BBM ini atau kenaikan pajak ya, yang tadi itu karena prinsip kapitalis itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya ini nggak mau miskin gitu loh. Sedangkan yang di tengah-tengah antara kaya enggak, miskin enggak, ini akan kalau kita hati-hati akan ditarik ke arah miskin gitu ya. Jadi yang kaya ini tidak ingin jadi miskin, makanya gimana caranya dapat gaji tunjangan tetap ya, tapi dia nggak mau turun karena imbas harga BBM naik dan sebagainya ya, inflasi dan sebagainya. Makanya yang jadi korban adalah rakyat. Yang kenapa pajak dinaikkan, kenapa seolah-olah sumber daya alam itu melimpah di Papua misalkan, tapi orang Papua miskin, pemdanya juga kucuran dananya mungkin kurang dan sebagainya ya. Karena semua ditarik ke pusat. Karena apa? Yaitu untuk keperluannya untuk membayar hutang tadi itu. Hutang yang tidak mungkin akan pernah lunas kecuali nanti mencapai titik jenuh yang sudah apa ya istilahnya, kalau bahasa film itu Armageddon ya. Sudah memang benar-benar balon itu kalau dipompa meletus gitu, nggak kuat lagi menampung utang ya, utang itu tadi gitu ya, yang nggak jelas tadi itu. Nah ini makanya ketika BBM naik, rupiah merosot, yang jadi korban tetap rakyat. Karena apa? Ya pejabat-pejabat ini terkadang tidak mau mengerti gitu ya. Ya saya tetap harus gajinya tetap, kalau perlu malah naik itu. Rakyat boncos biasa beli BBM, berbayar pajak, nah, seperti itu. Dan uangnya kan masuk ke mereka juga gitu. Ya, mereka nggak mau berjuang bersama rakyat. Ya sebagian dari pejabat itu terkadang ngambil yang rakyat untuk ya tahulah negara ini kondisinya seperti apa, kemudian kita bareng-bareng, ayo kita bantu bareng ya, tunjangan dikurangi lah, gaji dikurangi ya, program yang nggak perlu nggak usah gitu kan. Itu enggak, karena memang sudah diskenariokan seperti itu. Nah kemudian isu terbaru itu adalah MBG akan menyasar semua orang nantinya, dan bansos juga diperbanyak itu. Ini kan solusi model seperti apa itu ya? Seharusnya itu kan membuka lapangan pekerjaan supaya orang tidak nganggur. Kalau seperti ini bansos dan MBG itu kita bayangkan ayam broiler ya, ayam potong itu.
Yang di kandang terus dikasih pur, tapi kan di kandang terus. Artinya di kandang terus itu apa? Kekayaan mereka, keuangan mereka dibatasi oleh sebuah sistem gitu ya. Dibatasi sebuah sistem, nunggu kapan disembelih. Seperti ibarat ayam boiler tadi itu. Ya. Jadi ya merdeka sebelah mana gitu ya. Nah, oke, silakan nanti kita renungkan bareng-bareng dan mohon koreksinya karena saya juga manusia biasa. Mohon maaf kalau memang ada yang kesalahan, kita koreksi bareng-bareng. Ya, ini hanya sekedar mengingatkan dan referensinya sudah banyak kok kalau kita mau mencari ya. Buku-buku sejarah itu juga sebenarnya sudah menyeratkan sesuatu. Jadi tinggal kita mau belajar atau tidak. Oke ya teman-teman ya, semoga kita semua dalam keadaan aman-aman saja dan senantiasa diberikan kelancaran rezeki supaya kita tidak risau ya bahwa Sang Pemberi rezeki itu tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya yang sabar, dan kita doakan semoga pemerintah di negeri ini akan benar-benar mengevaluasi, juga berintrospeksi untuk memperbaiki apa yang seharusnya dilakukan untuk mensejahterakan rakyat ya, sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945 yang asli ya, yang dulu dibuat oleh founding father ya, kalau kita ngomong itu kan founding father. Itu selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.